Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, Pak Ustaz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi tubil fil haqq. Rabbi islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya. Amin ya Allah ya rabbal. Alhamdulillah, rekan-rekan semua. Kali ini kita dapat berjumpa kembali pada kegiatan kajian umum yang pertama ini, yaitu yang akan membahas mengenai hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Haji Nikos Prestasi LCMAG, dan sebelumnya insya Allah akan dibacakan tilawah oleh Kang Muhammad Jamaluddin Rafi. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jaka atas kesempatannya. Saya akan membacakan surat An-Najm ayat 12 sampai 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunahu ala man yara wa laqad ra'ahu nazlatun ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa iz yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka, apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh dia Muhammad SAW telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Dekatnya ada surga, tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Sekian pembacaan ayat suci Al-Quran dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Kang Zaka. Silakan. Jazakallahu khair, barakallahu fikum kepada Kang Jamal. Semoga rahmatan diberikan kepada Kang Jamal sebagai pembaca dan kepada kita semua selaku pendengar. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke acara inti. Sebelumnya kita mulai kegiatan hari ini, maaf, dengan membacakan salat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya dipersilahkan kepada Dr. Haji Nikos Prestasi LCMAG untuk menyampaikan materi. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pimpinan Rumah Sakit Ibu dan Anak Awi Bitung, ya, Al-Islam di Awi Bitung beserta jajaran, para karyawan, karyawati, Bapak dan Ibu, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tasyakur kita haturkan pada Rabb yang Maha Ghafur, puja kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan hidayah, inayah dan nikmat kepada kita sekalian sehingga kita di pagi hari yang mulia, pagi hari yang berkah, pagi hari yang cerah ini. Gimana di Bandung cerah ya saat ini, Kang Zaka, Awi Bitung? Agak mendung, Ustaz. Ya, kebetulan lagi di Jakarta, alhamdulillah di Kemayoran ini lagi cerah sekali, cerah dan simpatik. Mudah-mudahan ini isyarat bahwa awal bulan Sya'ban ini adalah awal optimisme, ya, awal kebahagiaan, awal yang baik untuk memasuki Ramadan yang akan datang. Masyarul hadirin, para keluarga besar, karyawan-karyawati, ya saya bersyukur pada pagi hari ini atas undangan panitia bisa hadir secara online ya dalam acara haflah ya atau peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah peringatan, sebuah penyadaran kolektif bagi kita bahwa betapa Al-Isra dan Mi'raj ini sebuah madrasah, school of life, sebuah episode terbaik dalam sejarah Rasul yang kaya dengan berbagai nilai, kaya dengan berbagai inspirasi, kaya dengan berbagai energi yang kalau umat ini bisa mengambilnya, umat ini masih bisa menyerapnya, Masya Allah. Umat akan bangkit, umat akan optimis, umat akan memiliki energi yang hebat sekali. Tapi kalau kita gagal belajar dari madrasah Isra dan Mi'raj, hanyalah serpihannya, hanyalah mungkin di permukaannya saja, hanyalah kulitnya saja, maka tentu kita akan gagal mendapatkan nilai, energi, spirit, inspirasi dari Isra dan Mi'raj ini. Ya boleh jadi di kalangan kita sudah biasa, secara tradisional, secara mungkin tradisi ya, sudah biasa menyelenggarakan ihtifal atau peringatan seperti ini. Tapi what next? Apa lanjutannya? Apa outputnya? Ya. Indikatornya sederhana, Bapak dan Ibu sekalian. Bahwa Isra dan Mi'raj, ini secara sekilas saja sebagai mukaddimah, ini mengajarkan kepada kita sebenarnya tiga hal dulu ya. Tiga hal nilai strategis dari Isra dan Mi'raj ini. Nilai yang pertama adalah Isra Mi'raj deklarasi peralihan kepemimpinan peradaban dari Bani Israel kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya selama sekian belas dekade, mungkin puluhan dekade, Bani Israel itu pemegang peradaban. Banyak nabi, banyak rasul lahir di Bani Israel. Mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad faddalnakum 'alal 'alamin, sungguh telah kami muliakan, kami istimewakan kalian wahai Bani Israel dari sekalian manusia. Tatkala Nabi Musa berhadapan membina Bani Israel itu umat yang memang Allah istimewakan.
Allah unggulkan, mereka cerdas di atas rata-rata, mereka kuat secara fisik, mereka mampu berjalan di tengah malam tanpa petunjuk cahaya, dan lain sebagainya. Namun dengan Isra dan Mi'raj, tatkala Rasulullah SAW mengimami semua nabi-nabi, semua rasul-rasul di Baitul Maqdis, maka ini adalah peralihan resmi, transformasi yang resmi, bahwa kepemimpinan Bani Israel sudah berhenti dan tinggal digantikan oleh umat Muhammad SAW. Artinya apa, sahabat sekalian? Kalau Isra Mi'raj ini tidak melahirkan kesadaran bahwa umat Islam adalah pemegang peradaban dunia saat ini, pemegang peradaban Rabbani, pemegang peradaban Tauhid, ini adalah sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan sekali. Umat merasa minder, umat merasa gimana rasanya ya Kang Jaka, umat saat ini kayaknya minder kalau berhadapan dengan bangsa lain, dengan umat lain, dengan mungkin agama lain. Ya. Muslim di India lagi tertindas gara-gara hijab umpamanya. Belum lagi Muslim Palestina, Muslim berbagai negara. Mana kepemimpinan umat? Mana leadership umat? Artinya kalau Isra Mi'raj harus melahirkan pemimpin umat, pemimpin bangsa, pemimpin yang menjadikan tokoh umat. Ini kan satu keniscayaan kalau kita ingin jadi pemimpin peradaban. Pemimpin yang mampu ta'muruna bil ukhrijat linnas, yang lahir ke gelanggang manusia, ta'muruna bil ma'ruf, dengan yang menyebarkan segala yang ma'ruf alias yang benar secara syar'i maupun undang-undang kenegaraan, kemudian preventif dan kuratif terhadap segala yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan menegakkan keimanan kepada Allah dalam segala hal, dalam segala dimensi. Gimana kepemimpinan di AW Bitung, semua lini, semua unit, insya Allah sudah stabil kepemimpinan kolektif kolegialnya? Semua sesuai dengan SOP? Budaya di antara pimpinan-pimpinan yang ada? Wa amrum syura bainahum. Insya Allah. Kompetisi sehatnya terjadi di dalam. Ya mohon maaf, ini pertanyaan karena saya Kang Jaka ya, mungkin mau memperkenalkan, saya ini Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit Islam, jadi kalau ceramahnya sekaligus investigasi. Investigasi. Apa? Coba jadi koreksi aja juga barangkali buat kita barangkali kalau misalkan ada yang kurang. Ya betul. Sorry aja pertanyaan tadi ini bukan karena saya pembicara saja, tapi tupoksi saya harus memantau kinerja syar'i atau tidaknya di kalangan sahabat-sahabat, memantau leadership-nya di kalangan sahabat-sahabat karyawan, kira-kira sudah syar'i atau tidak, akad-akadnya kita pantau dan semuanya. Kan ini tupoksi. Saya ini berat sebenarnya. Pertama saya wakil dari DSN, Dewan Syariah Nasional MUI Pusat, ya, dan juga saya wakil dari yayasan yang diangkat. Jadi ini dua pimpinan saya harus saya jaga. Yayasan sebagai yang mengusulkan dan juga MUI sebagai dewan penanggung jawab fatwanya. Bagaimana insya Allah. Saya ingin di AW Bitung juga leadership-nya jalan. Kepemimpinan kolektif kolegial, bahwa kita adalah pemimpin peradaban. Rumah sakit yang kita bangun. Ini spesialis ibu dan anak ya, Kang Jaka? Iya, betul. Ibu dan anak. Mampukah dengan Isra Mi'raj kita menjadi rumah sakit ibu anak yang terdepan, yang menonjol, yang cemerlang, yang menjadi leader dibanding rumah sakit ibu dan anak lainnya? Tapi kenapa ya nggak ada rumah sakit bapak dan anak ya? Aneh. Kenapa bapak tidak melahirkan begitu tuh? Rumah sakit anak. Isra Mi'raj melahirkan hal itu, spirit itu. Mari kita kompetisi, mari kita bangun leadership, bangun wa amruhum syura bainahum, budayakan syura di kalangan kita. Ya, kalaupun terjadi punishment itu dalam rangka mendidik. Kalaupun ada reward bukan untuk memuji tidak. Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita, jadilah
pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak, pemimpin yang benar-benar mengerti bahwa kullukum ra'in, siapapun di antara kita adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah atas segala kita, atas segala perbuatan kita. Jadi ketika rumah sakit kita adalah sajadah panjang menuju surga Allah, meja kita, kantor kita adalah wasilah menuju surga Allah, maka tegakkan ya kepemimpinan ala manhajin nubuwah, kepemimpinan berbasis nilai-nilai profetik, nilai-nilai kenabian. Nabi Muhammad diangkat sebagai khatimul penutup nabi dan rasul, para nabi rasul, sehingga diberi kehormatan mengimami para nabi-nabi terdahulu, para rasul terdahulu. Bayangkan, ini sebuah deklarasi yang hebat, deklarasi yang strategis, bahwa umat Muhammad harus menjadi terdepan sebagai leader, sebagai pemimpin, sebagai uswah, sebagai role model. Ya. Apalagi ini Awi Bitung kan kita berat dengan kata al-Islam, Masya Allah. Rumah sakit pakai al lagi. Ini Kang Jaka ngerti nggak perbedaan antara al-Islam dengan Islam? Tahu nggak? Secara grammar ini, Masya Allah berat ini. Ini perbedaannya kawan-kawan ya. Kalau pakai al-Islam dengan Islam itu sangat berat sebenarnya. Pertama, kalau dengan al-Islam, pakai al-Islam, itu artinya apa? Islamnya yang jelas, Islamnya yang definitif, Islamnya yang terarah, Islamnya yang sudah apa ya istilahnya, sudah given. Beda dengan Islam. Islam ini kata benda, mungkin dengan tanwin ya Islamun, tapi kalau ngomong kan susah, maka Islamun ya Islam saja. Kalau hanya dengan kata Islam, itu kan masih general. Islamnya Islam mana gitu ya. Islam seperti apa? Islam manhaj apa gitu. Nah ini saya kira father founding kita ketika menyebut al-Islam, bagi yang ngerti bahasa Arab, kata al alias alif lam ma'rifah, yang mengatakan definitif, yang khusus, yang fokus, yang jelas keislamannya. Jadi kita ini berat sebenarnya kawan-kawan menyandang gelar al-Islam. Coba kalau nanti maaf ya, ada yang meninggal, ibu-ibu melahirkan meninggal, malpraktek. Lalu gimana tanggung jawab kita umpamanya? Mungkin publik menilai, loh katanya rumah sakit al-Islam, kok malpraktek? Ya tentu saja ini tanggung jawab kita. Saya bukan membuat beban kawan-kawan, tidak. Tapi mari leadership kita, kepemimpinan kita di al-Islam, di Awi Bitung khususnya adalah leadership berbasis manhaj nubuwah. Jalan kenabian, jalan profetik yang indah, indah sekali. Ya, dalam Islam tidak boleh minta-minta jabatan, tolabul amanah, jangan. Jangan orang buat pencitraan, karyawan kasakusuk ingin diangkat. Please, jangan. Kita, kalau kepemimpinan manhaj nubuwah, orang yang minta-minta nggak akan pernah diberi jabatan. Tapi orang yang diam, tidak pernah declare sebagai ingin jadi pemimpin, tapi kinerjanya, tapi laporan ataupun pandangan publik sangat bagus, dialah yang berhak. Coba lihat kepemimpinan zaman Rasul. Kepemimpinan zaman Khulafaur Rasyidin, itu banyak kejutan-kejutan sebenarnya. Contoh, ada seorang jenderal perang yang harus memimpin orang-orang sepuh, orang senior di belakangnya, ribuan pasukan di belakangnya, padahal dia masih junior secara usia. Namanya Usamah bin Zaid, putranya Zaid bin Thabit. Dia angkat jadi gubernur semacam apa, jenderal perang dalam usia 17 tahun. Usia berapa itu Kang Jaka? 17 tahun. SMA ya? Bayangkan. SMA Pak. Nah, SMA kelas berapa itu? SMA. Kelas 2 ya? Kelas 2 Kelas 2 Pak. Kelas 3 saya baru lulus 18 tahun. 8, Masya Allah. Anak SMA kelas 2 diangkat jadi jenderal perang. Memimpin para sahabat-sahabat senior. Ini kan kecerdikan leadership Rasul. Ketika tentu mereka, para sahabat nggak berani bertanya, kenapa? Tapi kita para ulama ketika membahas, oh kenapa Usamah yang belasan tahun diangkat? Pertama, menghormati sang ayah mendiangnya.
Siapa? Zaid bin Sabit, sekretaris pengumpulan wahyu Al-Quran. Zaid bin Sabit. Yang kedua, regenerasi. Tidak boleh kepemimpinan dipegang oleh senior saja. Oleh yang lebih tua terus. Orang yang lebih segalanya mungkin hanya secara administratif. Kenapa? Sebab dalam Islam itu mau jadi pemimpin, mau yang dipimpin itu nggak ada bedanya sebenarnya. Dari segi apa? Dari segi hak, dari segi kontribusi. Prajurit dengan sebagai prajuritannya, komandan dengan komandannya. Komandannya pun tidak mungkin dia akan bermewah-mewah diri karena komandan. Tidak. Lihat Umar bin Khattab ketika memimpin, dia paling lapar, paling sederhana dibanding rakyatnya. Jadi nggak ada jealous ketika, loh kenapa saya dirubah jadi posisi jadi staf? Kemarin saya kabit, sekarang kok jadi staf biasa. Loh emang apa hikmah, apa enaknya jadi kepala? Lalu mungkin jenjang yang lebih, apakah itu semakin naik jabatan, semakin naik, katakanlah fasilitas, kemewahan. Kalau kepemimpinan manhaj Nabi tidak, semakin tinggi, semakin justru low profile. Dia tidak akan memperlihatkan kemewahannya, memang nggak pantas untuk kemewahan-kemewahan seorang pemimpin. Ya, mohon izin dulu ya, sebentar, ini lagi di hotel. Bentar. Nah, itulah. Ini sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepemimpinan berbasis nubuwah yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara sebagai nilai-nilai esensial di rumah sakit Islam. Insya Allah ya, setelah Rajab ini tidak ada yang sedih ya kalau tiba-tiba di rolling oleh pimpinan, tidak ada yang bangga kalau tiba-tiba dipromosikan, karena semuanya tanggung jawab masing-masing. Ya, jadikanlah tempat kerja kita ini adalah tempat untuk mengabdi, untuk berbuat yang terbaik bagi umat. Apapun posisi kita, walikulin darajat, apapun posisi kita, pasti ada derajat, ada level penghargaan dari Allah. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan Allah tentu tidak akan lalai dari mencatat apa yang kita perbuat ini. Ini yang pertama ya, leadership. Allah. Mungkin kali-kali kawan-kawan, ini rumah sakit Al-Islam ya, mungkin kali-kali studi banding, gimana? Pernah studi banding ke rumah sakit lain? Rumah sakit Islam lainnya? Saya kemarin pelatihan dengan 24 rumah sakit Islam seluruh Indonesia itu. Pelatihan Dewan Pengawas Syariah. Ternyata banyak teman-teman kita ya. Dan insya Allah saya juga tengok-tengok rumah sakit Islam di Timur Tengah ya, di teman-teman itu juga banyak. Mungkin nanti kita kali-kali Zoom meeting ya, Kang Jaka, mau? Barakallah. Salah. Gimana sih rumah sakit ibu dan anak gitu, mau? Kesempatan dari Jakarta gitu ya. Zoom kita aja lah, nggak usah datang ke sana, lagi COVID. Aja. Kita coba ya, biar. Tapi bahasa Arabnya mulai harus jalan ya, teman-teman ya. Boleh. Nanti kita ada tim penterjemah ya. Insya Allah nanti kita belajar. Dan worry lah, jadi saya baru kontak dengan rumah sakit Islam di Jordan, ada itu pernah chatting, dan ternyata mereka welcome kalau ingin ya berbagi, sharing pengalaman, pamannya gimana sih pengelolaan rumah sakit. Di sana kan swasta ya, pasti syariah itu swasta sama dari kita, dan mereka sangat antusias ketika ingin berbagi dengan sesama pengelola rumah sakit. Insya Allah ya, kita akan coba ya. Saya mungkin itu yang pertama ya, kawan-kawan, leadership. Pokoknya saya nggak rela kalau kita kepemimpinan kita lemah, kepemimpinan kita tidak terstruktur, kepemimpinan kita tidak terarah, berarti kita gagal menangkap pesan dari Al-Isra dan Mi'raj. Lalu pesan kedua, apa nilai edukatif, nilai inspirasi, energi dari Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Kita menarik. Kalau saya sebutkan di sini bahwa
ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan kepada Rasulullah untuk rihlah, mengundang Rasulullah SAW untuk rihlah lah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Berarti Rasulullah ini tamu undangan, tamu PPIP-nya Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik. Rihlahnya dua jenis ya. Pertama adalah rihlah ardiyah, perjalanan darat, bumi alias horizontal dari Haram ke Al-Aqsa. Yang kedua adalah rihlah samawiyah, perjalanan dari Baitul Maqdis ke Baitul Ma'mur dan berakhir di Sidratul Muntaha. Apa pesan-pesan ilahi di balik rihlah? Dua jenis rihlah ini. Pesan yang utama adalah bahwa dengan rihlah, adventure, petualangan, bepergian, itu melahirkan pertama kan ada ilmu, ada pengalaman yang didapat. Lihat Rasulullah bertemu dengan nabi-nabi terdahulu, ya, yang dulu tentu beliau hanya mendengar wahyu. Siapa itu? Adam, Idris, Nabi Nuh, Ibrahim. Dengan Isra beliau bisa bertemu langsung, menyaksikan langsung. Itu dengan rihlah. Dengan rihlah pun Rasulullah menyaksikan segala yang gaibiyah, yang gaib, surganya, nerakanya, masa depan umatnya, dan lain sebagainya. Dengan rihlah pun Rasulullah bisa belajar, bisa mengambil nilai-nilai yang berharga dari peradaban umat masa lalu. Tentang betapa beratnya ya syariat-syariat ritual kepada umat terdahulu. Tentang bagaimana beratnya tugas-tugas dakwah Nabi sebelum Rasul. Masya Allah. Jadi rihlah ini ternyata memiliki dampak psikologis yang kuat sekali. Selepas Isra dan Mi'raj, Rasulullah bangkit semangatnya setelah terpuruk. Karena ditinggal wafat sang istri, ditinggal wafat juga oleh sang paman. Rasulullah bangkit, Rasulullah memiliki energi kembali, memiliki spirit berjuang yang hebat sekali. Nah, ini karena rihlah, budaya rihlah, budaya bepergian. Masya Allah. Gimana di AW Bitung budaya rihlahnya setiap tahun sudah terukur? Sudah terjadwalkan? Terkendala COVID, Pak Ustaz. Hoyongna kadufan wae, Set. Ya. Ya mungkin karena situasi. Mudah-mudahan sih mungkin ke depan 3 atau 6 bulan mungkin sudah reda ya. Saya dengar-dengar pemerintah sudah mau menurunkan ya istilah pandemi jadi endemi. Ya mudah-mudahan kalau endemi kan sudah lokal ya. Sudah lokal. Kalau kita tengok sahabat-sahabat sekalian, para ulama juga dulu mereka besar, berkembang, punya dignity, punya kehebatan, keunggulan ya karena budaya rihlah. Budaya rihlah, budaya adventure. Fantashiru fil ardi, fangduru ya, famshu fi manakibiha. Itu kan Quran kata demikian ya. Famshu fi manakibiha, cobalah kalian jejaki semua pelosok-pelosok dunia ini, pelosok-pelosok bumi ini. Artinya tujuan kita ini, Masya Allah, rihlah, adventure itu penting. Ya, kalau kita melihat hanya katakanlah lingkungan kita saja, hanya tempat kerja kita saja, hanya komunitas kita saja, tentu terbatas wawasan, terbatas mungkin ilmu yang didapat. Tapi mari tengok. Seorang Muslim harus menjadi traveler seperti Ibnu Battutah dulu sejarawan besar itu. Seorang Muslim harus menjadi musafir yang bepergian kemana-mana guna apa tadi? Melahirkan inspirasi, membangun koneksi, membangun
atau mungkin mendapatkan experience atau pengalaman-pengalaman baru yang berguna bagi dirinya ini. Nah, ini berarti bagi kita bahwa dengan Isra dan Mi'raj, maka budaya traveling, budaya adventure ya, itu harus terwujud di kita. Harus terwujud. Maka mau tidak mau, tatkala kita traveling, tentu harus ngerti bahasa. Harus ngerti bahasa asing yang kita miliki, yang tentu yang berguna bagi adventure kita, bagi traveling. Sebenarnya kawan-kawan, para muhsinin alias donatur ya, itu bukan hanya masjid ternyata. Mereka tidak hanya masjid-masjid saja, bahkan ke alkes, alat-alat kesehatan. Mungkin kalau katakanlah rumah sakit kita ini ya, kita translate ke bahasa Inggris, ke bahasa Arab. Sebenarnya banyak muhsinin yang mereka juga ingin jihad di bidang medis, jihad di bidang ini. Karena mereka tahu bahwa ketika kesehatan ibu dan anak bisa terjaga, berarti kan dakwah masa depan generasi terjaga. Bisa terjaga. Dan lagi-lagi di sini memang kita harus punya adventure. Ya, saya minta mungkin teman-teman Awi Bitung jangan kurung batokeun. Naon kurung batokeun teh Kang Jaka? Kuuleun. Artinya jangan kuper lah, maaf. Agak kasar. Betul. Untuk zaman sekarang. Harus peka lah. Harus care. Harus connect lah dengan apa yang terjadi pada masa sekarang. Dalam arti bahwa kita butuh sekali karyawan-karyawan yang punya visi, yang punya orientasi, yang punya semangat untuk menata diri terus-menerus. Ya, menata diri terus-menerus. Kalau kita ini hanya mencukupkan dengan yang ada, ya udahlah saya mah apa tuh? Yang penting berangkat pagi, pulang sore, penghasilan cukup, ya udahlah. Mari kita belajar upgrading diri, menata diri, agar kita bisa adventure ke yang lebih luas. Adventure ke yang lebih, mungkin lebih menantang lagi. Silahkan. Ya kalau ada karyawan Awi Bitung ingin meniti karir di tempat lain, mohon maaf tempat lain maksudnya ini beda negara ya. Seperti gini, coba Kang Jaka, saya agak gimana gitu ya. Kalau melihat rumah sakit di Medina, di Jeddah, itu ternyata kebanyakan perawatnya itu Filipina gitu. Sedih saya. Filipina ya. Ya Filipina juga yakin itu kan kalau Jeddah oke, karena negara kota terbuka ya. Non muslim boleh masuk tuh kalau Jeddah. Riyadh juga tuh boleh non muslim masuk. Jadi ketika saya tanya, saya lihat kenapa perawatnya, ya mohon maaf bukan kita anti agama lain ya, tapi kan ironis menurut saya. Kok perawat muslim dari negara kita itu tidak dominan di Teluk itu, di rumah sakit Teluk. Ada apa ini? Saya kemarin kontak ke teman di Emirat terkait rumah sakit di sana, perkembangan rumah sakit di Emirat. Sebenarnya seperti apa? Ada nggak rumah sakit syariah, rumah sakit Islam? Dan jawaban dari teman saya itu, kan dia staf diplomat, bahwa karena mazhab orientasi kiblatnya Emirat itu dalam hal kesehatan ke barat, jadi makanya ya yang dipasang sebagai middle manager itu rata-rata India, rata-rata orang yang menilai Pakistan gitu ya, yang muslim ya, atau bahkan dari negara Eropa. Ya, sebenarnya ini tantangan bagi kita. Saya senang sekali kalau ya, karyawan kita, perawat kita, manajer kita ternyata bisa tampil di mana, di rumah sakit di negeri Arab ya, di negeri Teluk umpamanya yang sangat kaya raya umpamanya ya. Dan ini perlu kompetensi, perlu rihlah, upgrading diri, menempa diri, thalabul ilmi ya, membangun jaringan, membangun loyalitas dan lain sebagainya. Masya Allah. Ya, saya ingin ini pesan kedua ya dari Isra dan Mi'raj, berarti sahabat-sahabat siaplah ya, ada waktu, ada kesempatan, harus membangun satu komitmen bahwa dia harus siap dengan orientasi global, visi global kekinian ya.
nggak apa-apa lah, silahkan. Mohon maaf ya, saya diterima di rumah sakit Jordan, saya minta izin perpisahan, kan senang gitu kan. Mohon maaf, saya mau izin karena saya diterima di rumah sakit di Emirat, umpamanya, sebagai apa, sebagai nurse, sebagai apa. Jadi rihlah. Ketika Allah mengisrakan sang Rasul, ketika Allah memanggil sang Rasul, ternyata tujuannya adalah apa? Untuk ada rihlah, untuk adventure, untuk petualangan, agar sang Rasul itu benar-benar apa? Memiliki visi global, ya, visi ke depan, visi yang futuristik, visi yang benar-benar sesuai dengan tuntutan zamannya. Ya. Kalau di Awi Bitung dapat itu juga nggak kayak di Al Islam Pusat itu untuk umroh, jatah umroh karyawan? Alhamdulillah ada, Ustaz. Ada kemarin? Kemarin biasanya kita urutkan dari karyawan yang paling lama di sini biasanya. Seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Salah. Ya itu penting rihlah ya. Itu bukan hanya, itu adalah ardiyah, rihlah samawiyah. Rihlah tentu secara darat dari kita ke Jeddah, ke Mekah, ke Madinah. Secara samawiyah artinya apa? Ya ini rihlah spirit, rihlah spirit kita, rihlah ruhiyah kita, psikologis kita. Bahwa kita harus betul ya, ruhiyah kita, spirit kita tertata, spirit kita terbina. Ya, kalau karyawan kita ruhiyahnya tertata, maka akan jadi pribadi yang kuat, pribadi yang matang, pribadi yang smart, ya, pribadi yang benar-benar humble dan lain sebagainya. Ya. Saya nggak mau ya ada yang stres gara-gara pekerjaan. Berarti ini belum rihlah ini, rihlah ardiyah maupun rihlah samawiyah. Kenapa sih? Kalau menghadapi hari Senin tuh kayaknya langsung muka mulus masam gitu. Kalau dengar hari Jumat, Sabtu, hore, kayak bebas dari tekanan. Ada apa? Berarti dia belum rihlah. Minimal rihlah samawiyah. Apa? Rihlah spiritual, rihlah psikologis kita. Bahwa betapa jiwa kita kaya dengan jiwa kita harus dibina, diarahkan, dimatangkan, diberi asupan-asupan, nutrisi jiwa, seperti yang penting nutrisi jiwa itu namanya adalah ibadah, ya. Ibadah adalah nutrisi jiwa yang paling utama, ya. Gimana pemantauan ruhiyah dalam praktek ibadah karyawati kita? Sudah ada SOP-nya? Mutabaah atau evaluasi monep ya, masalah spiritualnya, salah ibadahnya, belum ini. Sudah ada SOP-nya? Untuk sampai SOP sih saya kurang terang, Ustaz, cuman insya Allah untuk kajian-kajian dalam kurun waktu saat ini kita sedang ada penanaman materi berupa training, yaitu berupa penambahan materi-materi ilmu agama yang insya Allah disampaikan oleh Ustaz sama Dr. Fatut juga seperti itu. Alhamdulillah. Itu penting bahwa jiwa ini perlu nutrisi, jiwa ini perlu asupan. Ibadah, kata Al-Qardawi, itu kan gida rohi, asupan rohani. Gimana mungkin jadi karyawati yang kuat mental, kuat leadership, kuat fisik kalau kering spiritual. Kering spiritual. Saya ulangi, kering spiritual ini berbahaya sekali. Akan melahirkan pribadi yang hampa, yang mungkin gampang sekali labil. Ya. Apalagi kita di bidang kesehatan kan bidang yang sangat sensitif sekali. Mungkin nyawa orang, katakanlah apalagi di rumah sakit pusat ya, kan nyawa orang tergantung mungkin tenaga paramedis, dokter kan. Suntikannya, cairannya, apapun kan, alat bantu dan lain sebagainya, seolah-olah kan nyawa orang di tangan kita. Nah, kalau kehadiran spiritual kita masih lemah, ruhiyah kita masih lemah, saya inginkan apa yang kita suntikan, apa yang kita memberi pelayanan kepada jamaah itu semuanya dengan basmalah, dengan spirit Allah. Semoga memberkati suntikan saya,
perawatan saya, lalu mungkin advis medis saya kepada para pasien ini. Ya Allah sertakan. Karena dengan bismillah artinya apa? Allah hadir merestui. Allah hadir dengan kehadiran rahmin Allah oleh kita. Indah sekali kalau gitu. Kalaupun umpamanya sudah kita rawat tapi ternyata meninggal dunia. Nah, kita antarkan juga dengan husnul khotimah, ya. Bahwa Allah sudah saatnya memanggil dia untuk wafat, untuk jadi almarhum. Kita antarkan dengan sebaik-baiknya. Ya, alhamdulillah kalau kita kan sudah punya SOP ya. Di Korhanian ada tim asatid yang mentalkin, yang mendampingi. Tapi kan saya katakan tadi rumah sakit kita ini harus menjadi garda terdepan dalam hal minimal dulu karyawati kita, apapun profesi kita itu memiliki kematangan, memiliki kekuatan spiritual ya, insya Allah. Sederhana aja lah, kalau orang sudah matang spiritual, orang sudah kuat spiritualnya, itu adalah pribadi yang stabil, tidak labil. Ya, stres, pusing, normal lah. Itu hal yang normal, tapi tidak boleh pusing stresnya itu adalah mungkin sistemik, dalam waktu yang lama, dan jangka waktu yang itu jelas ada masalah. Saya pusing, saya capek, saya penat, boleh silahkan. Tetapi kalau pusing penatnya itu ternyata berturut-turut, tidak ada solusi, ada apa ini? Bukankah kita sholat itu zikir bisa menenangkan hati? Kenapa sih kok zikir dan sholat kita belum bisa menenangkan jiwa kita? Berarti ada yang salah. Mari kita koreksi sholat kita, zikir kita, ruhiyah kita. Ini ada masalah. Ya, insya Allah. Saya tahu di sini saya udah janji ke pimpinan sebenarnya ingin segera turun ke Awi Bitung, tapi belum sempat ini. Insya Allah nanti saya dengan Dr. Tamyiz ya, kayak berdua dengan Dr. Muhammad Tamyiz sebagai Dewan Pengawas. Insya Allah nanti ada silaturahmi darat lah, insya Allah ke Awi Bitung, insya Allah ya. Insya Allah untuk lebih tahu, lebih nyata, lebih ya sama-sama lah. Bapak Ibu, sahabat sekalian dalam bidang lapangan, tentu kami ya mungkin melengkapi, mengawal, menambah lah kalau dalam aspek-aspek ruhiyahnya ini. Ya, yang ketiga, Al-Isra dan Mi'raj juga sangat kaya dengan inspirasi, kaya dengan nilai-nilai edukasi. Dengan apa? Tatkala Rasulullah ya, ini kan menarik ya. Kenapa sih Allah menyebutkan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya? Ini kan hambanya. Para ulama menyebutkan kenapa sih nggak nyebut memperjalankan Rasulnya, memperjalankan nabinya, memperjalankan kekasihnya. Ada apa ini? Ternyata maknanya dalam. Pertama nih, Rasul ketika di Isra dan di Mi'rajkan itu adalah posisinya sebagai abdihi, manusia biologis, makhluk biologis. Dia jasmani dan rohani loh. Beliau Isra dengan sadar, beliau Isra dengan fisiknya. Karena Allah memperjalankan adalah hambanya, abdihi. Abdihi artinya ya manusia dalam arti biologisnya, dalam arti psikologisnya. Abdihi. Yang kedua maknanya katanya, namanya hamba Allah tentu memiliki jenisnya atau mungkin kelasnya, ya. Namanya hamba Allah bisa jadi macam-macam kan? Bisa jadi hamba yang beriman, alhamdulillah. Bisa jadi hamba yang kafir, ya inilah ya. Abdihi juga berarti mungkin jadi mukmin yang saleh atau mukmin yang tidak saleh atau saleh. Artinya Allah ini mengangkat, Allah memberikan penghargaan itu kepada semua hambanya sebenarnya. Tidak ada orang yang Allah khususkan dengan keistimewaan spiritual tertentu hanya kepada gelang tertentu, tidak. Jadi
penggalan ayat mengatakan dengan terhadap hambanya, ini gambaran siapapun kita, apapun posisi kita. Tidak melulu hanya ustadz, kiai yang mungkin dapat penghargaan terbaik dari Allah. Selama kita hamba Allah dengan dimensi fisik dan ruhiyah yang ada, maka ini adalah peluang kita meraih yang terbaik penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun bisa merasakan itu. Nah, ini adalah berarti kesempatan terbuka bagi kita. Bahwa ingat Bapak Ibu sekalian, sahabat yang mati Allah Subhanahu wa taala, kesalehan, keunggulan spiritual, ya, kematangan spiritual bukanlah hak milik kelompok tertentu saja. Mungkin ada yang asumsi, waduh kalau dia nyantri, kalau dia ya katakan sehari-hari dalam ilmu agama, ya pasti jadi orang yang suci, holy man, dan lain sebagainya. Jadi orang yang dapatnya, ya mungkin secara teori iya, ya, tetapi secara praktek siapapun kita, selama kita hamba Allah, maka ada peluang kita menikmati seperti itu. Artinya sahabat-sahabat sekalian, kita tidak ingin di kalangan karyawan ya salah paham terhadap yang namanya keunggulan spiritual, kematangan spiritual, apalagi hal yang spiritual ya, yang hanya dimiliki oleh kelompok tertentu saja. Kita tidak ingin salah paham bahwa kita terbuka sekali untuk yang terpilih, hamba Allah yang istimewa, hamba Allah yang memiliki keunggulannya. Ya, don't worry, kita baca Quran masih standar segitu, umpamanya ya, tadarusnya masih standar, belum sempurna, tapi selama kita ingin apa ya? Selama kita ingin betul-betul ingin betul-betul ingin maksimal sebagai hamba Allah, pasti Allah antarkan. Ya, Allah antarkan. Ya, terutama kita sebagai pelayan kesehatan, kita ini mujahid medis ya, mujahid medis di masyarakat. Mungkin seorang mujahid medis kan tidak banyak di masjid, tidak banyak di tempat-tempat spiritual. Tapi tempat kerja itulah yang membuat kita maksimal dalam energi, dalam keahlian untuk mempersembahkan yang terbaik sebagai pelayan medis. Ini yang ingin saya tekankan kepada kawan-kawan bahwa Masya Allah, tugas pengabdian kita di rumah sakit adalah tugas yang mulia. Khidmatuhum syarafun lana. Bahwa melayani pasien adalah kemuliaan bagi kita. Innallaha yuhibbul amala Allah yutqina al-amal al-mutqin. Sungguh Allah sangat mencintai pekerjaan seorang hamba yang dilakukan secara mutqin. Apa itu mutqin? Profesional, tepat, sesuai SOP dan lain sebagainya. Jadi 3 nilai, 3 spirit, 3 energi dari Isra Mi'raj. Mari sahabat-sahabat sekalian ya, secara perlahan jadilah kita leader yang kuat, punya leadership. Yang kedua, mari kita budayakan rihlah, adventure, traveling untuk menambah wawasan kita sekalian. Dan yang ketiga, keunggulan spiritual, keunggulan dalam ruhiyah bukanlah milik sekelompok tertentu, tapi siapapun selama dia hamba Allah, tentu dia berperan dan berkesempatan meraih semuanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya sudah cukup lama memberikan presentasi dan silahkan, saya ingin ada dialog juga nih Kang Jaka ya. Kang Jaka dan ini yang hadir semua ada karyawan-karyawati ya. Betul Pak. Karyawan dari rumah sakit dan dokter-dokter barangkali ada yang hadir. Ya, insyaallah. Barakallah. Mudah-mudahan saya udah minta izin ke yayasan yang ingin berkunjung, nanti kita atur waktunya ya. Barakallah. Saya serahkan ke Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum terhadap Bapak Ustaz Kasukasi atas paparan materinya. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Izin Pak Ustaz, mangga di teman-teman barangkali yang akan bertanya, mangga bisa langsung chat atau bisa langsung buka saja mikrofonnya di Antos, dan rekan-rekan juga yang menonton di YouTube barangkali ada pengajuan pertanyaan boleh langsung diisi saja kolom komen.
izin mengambil kesimpulan atau mengutip, bahkan memberikan bertanya Pak Ustaz. Tadi untuk di poin ketiga itu terkait rilah, tadi ada terkait rilah ardiyah dan sanawiyah. Nah, untuk kedepannya Bang, kalian masukkan juga mungkin untuk ini justru rilah yang diharuskan itu apakah harus balance gitu antara dunia dan akhirat, atau justru bisa kita dahulukan yang menyangkut terkait akhirat seperti itu terkait rihanya. Pertanyaan yang bagus ya, bahwa kita ini Al-Qasas 77 sudah memberikan arahan kepada kita tentang visi hidup seorang mukmin ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah, kejarlah sekuat tenaga ya, sekuat kemampuan kalian untuk mencapai kebahagiaan, keunggulan ya di kampung akhirat mendatang. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa pula dengan bagianmu, dengan nasibmu, dengan porsimu di dunia. Keseimbangan lah, balance. Kalau seimbang antara darul akhirah dengan dunia, Masya Allah. Sederhana saja lah. Kita bekerja, tentu ya efek atau konsekuensi dari bekerja ada salary, ada gaji, ada penghasilan. Tapi kan penghasilan kita tidak hanya untuk kenikmatan duniawi semata, memenuhi kebutuhan nutrisi biologis, tapi juga nutrisi spiritual. Indah sekali kalau kita makan, minum, istirahat yang cukup, lalu kita pakai untuk beribadah. Baik yang formal, mahdhah, ritual contohnya, maupun ibadah melalui pekerjaan kita. Artinya ketika kita makan, minum, istirahat, tujuannya adalah untuk menjadi tenaga profesional. Ya Allah, kuatkanlah hamba, sehatkanlah hamba, agar hamba ini lebih kuat lagi ya mengawal kesehatan masyarakat yang banyak ini. Ini kan satu prinsip yang bagus sekali, keseimbangan. Kalau orientasinya duniawi semata mungkin ya udahlah, berangkat pagi, pulang petang, tinggal istirahat, tidak mau lagi nambah porsi. Padahal kita kan juga milik masyarakat. Jadi saya ingin ya sebagai arahan kepada teman-teman, ketika kita di jam kerja kita 7 jam atau 8 jam, Bang Jaka? 7 jam ya? 7 jam pemain. 7 jam Ustaz, di hari Sabtu kita tetap masuk. Oh, 7 jam. Sampai Sabtu? Ya, pasti ya. Sampai Sabtu setengah hari. Setengah hari ya, oke lah. Artinya kawan-kawan, apa istilahnya, kita masih ada waktu ya di masyarakat, berkiprah di masjid, musola, kita berkiprah. Nah, di sanalah kita menyisakan waktu kita untuk berkhidmat kepada masyarakat. Jadi pengurus DKM, apapun posisinya, nggak harus yang elit-elit terus ya posisinya. Nah, ini kan dalam rangka balancing, tawazun. Ada acara kemasyarakatan kita hadir, ada acara sosial ya kemasyarakatan yang kita aktif. Itu penting, karena kita membawa nama besar rumah sakit. Kalau kita dikenal ya oleh masyarakat, orang yang akrab, yang gaul, yang terbuka, Masya Allah, ini menjaga nanti marwah lembaga kita juga. Oh, ternyata karyawan Islam baik-baik ya, akrab, gaul, tidak tertutup, itu kan bagus. Apalagi nih, ternyata kawan Islam juga disuruh khutbah, mau juga ya mereka khutbahnya bagus, memimpin doa mereka bagus, ya lalu ceramah-ceramah kultum namanya ya, mereka juga bagus-bagus. Nah, ini menarik. Jadi promosi lembaga itu dengan demikian saja, Masya Allah. Siapa itu? Oh, itu karyawan Al-Islam. Nah, ini saya ingin kawan-kawan berbicara yang visi yang komprehensif, bahwa kerja tidak hanya kerja, tapi setelah kerja masih kita perlu juga berkontribusi. Di sinilah perlu ada rihlah, perlu di sini ada pula penempaan leadership, di sini pula perlu ada, saya katakan tadi, mungkin penyadaran individu bahwa siapapun kita, dengan profesi apapun kita akan meraih keunggulan spiritual.
Alam itu kan Jaka. Masya Allah, jazakallah khair, barakallahu fikum. Baik Ustaz, insya Allah semoga kedepannya untuk terkait akhirat kita bisa balas Ustaz tadi apa dengan dunia dan akhirat, semoga kita bisa tercapai gitu terkait rilangan. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustaz dari kolom chat, ini ada dari ini, izin saya bacakan. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya, jika seorang punya jiwa kepemimpinan di dalam dirinya tetapi tidak mampu diaplikasikan karena keterbatasan, lalu apa yang harus dilakukan orang? Maaf, bisa diulangi kesimpulan? Jadi jika seorang memiliki jiwa kepemimpinan namun tidak mampu diaplikasikan karena keterbatasan, lalu apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan arahan ya, fattaqullaha mastata'tum, bahwa ketika kita menjalankan ketaatan, menjalankan investasi profesi dalam rangka ketakwaan, maka itu akan sesuaikan dengan istita'ah kita, fattaqullaha mastata'tum. Artinya kalau memang kemampuan kita hanya segitu, ya mungkin itulah istita'ah kita. Ya maaf ya, saya kan hanya sampai D3 ya, tiba-tiba jadi kabid ya. Ya kemampuan leadershipnya tentu ya sebegitu adanya. Tapi saya berusaha ingin belajar, ingin mematangkan, ingin ya buat yang terbaik selama istita'ahnya. Yang tidak boleh adalah kita kikir ya tidak maksimal dengan potensi diri sebagai leader dengan berbagai pertimbangan sehingga kita setengah hati, itu yang nggak boleh. Kita tidak boleh kikir, kita totalitas yang terbaik ya. Yang ketiga tentu saja ini semangat berjamaah, kolektif kolegial di antara kita, masya Allah, itu sangat bagus sekali. Kita saling menopang. Pemimpin kita adalah ya pemimpin kita. Ada kekurangan, kita tutupi, kita backup dengan kelebihan para stafnya. Kita hargai dia sebagai pemimpin, kita beri nasihat, mungkin masukan kalau memang menyeleweng. Pemimpin yang demikian kan indah. Dia merasa dilindungi oleh timnya, tidak dijongklokken, dijurumusin gitu. Biasanya kan, maaf ya, staf seneng banget kalau ada pimpinan salah, itu biarlah, biar dapat SP1 dia, SP3 gitu. Jangan SMS ya. Senang melihat orang lain susah. Jangan, ya Allah. Ya kita ya. Loh, kalau kita jadi pemimpin digituin kayak apa? Hati-hati loh, ini siklus kehidupan. Kalau dulu kita sering menzalimi pemimpinan, kalau tiba-tiba jadi pimpinan, apakah tidak juga nanti berbalik juga kepada kita? Maka mari kita cintai karyawan kita sebagai tim, tanpa harus tim kita, subsistem kita, masya Allah. Apalah saatnya saya kalau tidak dibantu oleh staf saya. Jadi ini kolektif kolegial, semangat berjamaah yang bagus, yang indah sekali. Insya Allah sahabat-sahabat, mungkin dalam kesempatan yang lain kita akan coba lebih eksplorasi ya. Saya punya sebenarnya serial tentang fikih kerja ini. Tahu fikih kerja? Ya, namanya kerja juga ada fikihnya loh, kan Jaka. Fikih itu berarti ada syarat sahnya, ada yang membatalkan, ada yang itu penting. Fikih kerja itu artinya panduan-panduan kerja yang berbasis nilai-nilai syariah, nilai-nilai ruhiyah ya, gitu. Dan nanti insya Allah tema ini, alhamdulillah sebenarnya sudah hampir berapa tahun nih tema fikih kerja ini. Kebetulan saya dengan tim ya diterima di Telkom Pusat, sehingga ada namanya Spiritual Capital Management, itu alhamdulillah divisi baru. Itu hasil dari kita berusaha mengislamisasikan spirit pekerja karyawan muslim. Namanya sehingga ada namanya ya fikih kerja. Jadi anything buat kerja. Omanya maaf ya, lagi malasnya kok tingkat kemalasan karyawan tinggi nih. Nah, maka keluarlah serial fikih kerja. Kenapa? Bahaya malas dalam bekerja pokoknya. Lalu tiba-tiba perusahaan dapat bonus
dividen yang bagus nih. Kan senang tuh karyawan. Nah, gimana supaya mengawal ya euforia atau rasa gembira mereka? Maka kita buat serial kerja tentang apa? Bersyukur di tempat kerja atau mensyukuri, ya bersikap bersyukur seorang pekerja. Hanya syukur, jangan sampai euforia. Syukur jangan sampai melebihi batas. Masya Allah. Saya pikir, saya percaya dengan pimpinan yang ada di Al-Bitung selama ini, bahkan saya dengar dari buku yayasan itu bagus, tingkat responsif, tingkat apa mungkin ya daya terima masyarakat, masya Allah itu bagus. Mari ini sebuah yang bagus yang harus kita pertahankan agar Rumah Sakit Al-Bitung memang akan menjadi leader, akan menjadi tempat kita ini bertraveling dalam segala jenisnya, dan pada utamanya adalah tempat untuk kita menata diri menjadi hamba ilahi menuju keunggulan-keunggulan yang Allah sediakan. Walikulin darajatun mimma amilu. Demikian Kang Zaka. Amin. Mohon doa dan penyampaian materinya dan jawaban pertanyaan dari Teh Weni tadi sudah terjawab ya. Yang tadi saya sempat sebutkan dari jawaban pertanyaan terakhir, yaitu bahwa kemampuan atau keahlian dari masing-masing individu itu mungkin masing-masing berbeda, namun yang kedua itu kita harus melakukan totalitas, tidak boleh terkikir terhadap kemampuan yang ada. Yang ketiga itu dan harus ada kolektif kolegial yang dimana mungkin ya kepemimpinan tidak bisa didukung oleh anggota-anggota atau staf-stafnya tersebut, karena tidak bisa jalan sendiri, harus kita saling bersinergi. Mungkin seperti itu Pak Ustadz ya. Alhamdulillah, jazakallahu khair pada Pak Ustadz atas paparan materinya. Di kegiatan kali ini ada 3 nilai yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yaitu yang pertama adalah leadership, di mana tadi dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini adanya deklarasi peradaban dari Bani Israel, lalu ke peradaban Nabi Muhammad SAW, dan yang keduanya itu terkait tadi Rihalah, Ardiyah, dan Sanawiyah. Seperti itu Ustaz, di mana yang dilakukan itu dari darat, dan Sanawiyah itu adalah dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha terkait spiritualnya, dan yang semua itu dilakukan secara jasmani dan di mana beliau dan sadar di mana, dan yang ketiganya tadi adalah terkait abdihi, bahwa beliau sebagai makhluk Allah yang dimana pada saat Isra Mi'rajnya itu semua insya Allah memberikan keunggulan spiritual, bukan untuk golongan-golongan tertentu seperti itu. Baik, untuk penutup Ustaz di bagian kali ini, sahabat-sahabat sekalian, segenap karyawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah kita panjang selama niat, motivasi kita juga sepanjang irodah dan niat kita. Nikmatilah pengalaman perjalanan kita sebagai karyawan adalah satu episode yang terbaik. Sisakan jejak terbaik, tersoleh di tempat kerja kita, sehingga kalaupun Allah panggil kita, Allah ataupun mungkin kita ada takdir lain bekerja di tempat lain setelah itu, maka teman-teman akan menangisi kepergian kita, rindu dengan kehadiran kita. Jadilah pribadi yang menggembirakan, pribadi yang syar'i, pribadi yang Islami, insya Allah itu akan membuat bahagia sekali dalam dimensi apapun. Barakallahu fikum, semoga Al-Bitung semakin jaya bersyar'i ya, dan meraih hal yang terbaik, bukan hanya sisi duniawi saja tapi sisi ukhrawi. Mohon maaf atas segala hilaf. Dari saya cukup sekian. Aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada materi, yaitu Bapak Dr. Haji Engkos LCMAG. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi tambahan ilmu bagi kami, menjadi semangat kami menjadi lebih menambah dalam pemanfaatan dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj ini. Semoga iman kita lebih bertambah lagi seperti itu. Lalu sebagai penutup, mohon maaf dari kata perbuatan yang tak benar. Semoga kedepannya Rumah Sakit Ibu Al-Asam tadi yang sudah sampaikan oleh semoga dapat makin dipercaya masyarakat, dan menjadi bahkan tadi untuk sampaikan adalah
Jadikanlah tempat kerja menjadi tempat untuk mengabdi. Dan bahkan melayani pasien pun yang beliau sampaikan adalah sebagai kemuliaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari tutup kegiatan kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum teman-teman. Oke, saya siap Kang Jaka, pamit dulu ya. Barakallah. Atur nuhun Pak Ustaz, semoga bisa ketemu di lain. Waalaikumsalam.